Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sufyan Hadi. Gimana kabarnya Pak ini sore Alhamdulillah ini? sehat Pak Sufyan Hadi. Semoga Bapak juga tetap sehat. Saya dalam lindungan Allah Amin, Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. amin, amin ya Rabbal Alamin. Kebetulan kita ketemu ini sore ini Pak Nggih. Arfan. Nggih. Jadi saya mau konsultasi tentang kedisiplinan anak datang ke sekolah. Kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa anak yang kurang disiplin datang ke sekolah. Nah ini bagaimana ini cara kita mengatasinya supaya mereka mau berdisiplin datang ke sekolah, Pak Arfan. Mohon pencerahan. Kelas berapa saja nih Pak Sufyan yang kurang disiplin ini? Jadi yang kurang disiplin ini ada dari kelas 7, ada juga dari kelas 8, dan ada juga dari kelas 9. Oh iya. Kemudian mereka Itu. ini tiap hari apa tidak tiap hari datang telatnya nih Pak Sufyan? Nah, masalah dia telat tiap hari, kadang-kadang sih bergantian. Ya, ada juga anak-anak saya ini pagi dia datang, tapi karena malas mungkin mengikuti kegiatan imsak, dia sembunyi Astaga. di kebun, di kebun di belakang sekolah itu. Oh Nah, iya. itu masalahnya ini. Kira-kira apa yang harus kita lakukan ini Pak Arfan? Ya kira-kira selama ini apakah Pak Lalu Sepian sudah mengidentifikasi ya apa permasalahan mereka, apa kendala, apa hambatan, apa gangguan yang mereka dapatkan dalam kehidupannya di rumahnya, sehingga mereka ini sering telat dan kurang disiplin. Kira-kira Pak Sepian sudah menemukan enggak permasalahan awalnya ya? Kenapa anak-anak ini bisa seperti itu? Itu maksud saya. Dari komunikasi yang saya lakukan dengan mereka saat terlambat, saya tanya-tanya, katanya ada anak yang menyatakan dia telat bangun. Dia pernah bangun sholat tapi tidur lagi. Nah ini yang menyebabkan dia tidak disiplin, artinya dia akan terlentang bangun lagi itu kan. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa dia terlambat itu karena dia menunggu temannya untuk nebeng. Nah, kebetulan ada anak yang bawa motor tapi sering terlambat ini. Itu lucu jadinya Pak. Lucu Ya. ya. Sebab itu mereka nunggu temannya yang mau nebeng ini, malah itu yang bikin dia terlambat. Selain itu juga ada juga anak yang terlambat itu gara-gara sarapannya terlalu siang dikasih sama orang tuanya. Seperti itu kata. Sehingga mereka terlambat datang. Ini kira-kira gimana cara kita mengatasi masalah itu? Jadi begini Pak Sopian, setelah saya mendengar permasalahannya, apa menjadi hambatan, apa yang menjadi gangguan yang Bapak sebutkan tadi, itu sebenarnya permasalahan ini datang dari dalam diri mereka sendiri sebenarnya. Itu dalam diri sendiri. Kira-kira Pak Lalu Sopian sudah coba mendekati enggak, memberikan pengertian ke keluarganya atau ke rumahnya masing-masing. Karena menurut cerita Pak Sopian ini kan sering anak-anak ini kan seperti itu. Coba dia dekati dulu, coba ke rumahnya dulu, coba nanti gimana caranya biar mereka lebih disiplin agar menjadi tidak terbiasa. Nanti kalau SMP-nya sudah seperti ini, nanti saya yakin percaya nanti ke SMA-nya juga akan seperti ini nanti, karena
kesadaran, kemudian manajemen diri itu timbul dari hati mereka itu sendiri. Jadi kira-kira Pak Lalu Sofian sudah enggak melakukan pendekatan tersendiri, pendekatan internal, baik itu terhadap siswa sendiri maupun terhadap keluarganya? Nah, kalau masalah berkomunikasi dengan anaknya sih sudah, tapi ya kalau orang tuanya masih belum. Ini yang menjadi permasalahan saya. Coba saya hubungi guru BK-nya, sudah manggil orang tuanya masih juga. Jadi dalam artian di sini nampaknya perhatian orang tuanya itu yang masih kurang ini kayaknya. Oh iya, ngerti saya. Nah, sekarang ini Pak Sofian, Ya, yang menjadi rencana apa yang Pak Sofian lakukan nanti biar anak-anak ini kan lebih disiplin lagi. Kemudian strategi semacam apa yang Pak Lalu Sofian akan gunakan untuk mendisiplinkan anak. Kemudian juga berapa lama Pak Lalu Sofian akan berikan kesempatan, berikan waktu biar anak ini lebih disiplin dari sekarang ini. ya mudah-mudahan ke depannya saya mau mengatasinya sendiri dari tanpa bantuan guru BK-nya lagi untuk berbicara ya dengan orang tuanya dan banyak berkomunikasi dengan anak-anak ini sehingga dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu ke depan mereka bisa disiplin lagi seperti itu. Atau ada strategi lain mungkin yang mau diterapkan yang paling jitu mungkin Pak Lalu Sofian? Ya kalau sudah waktu 1 minggu belum juga ada perubahan, ya terpaksa kita panggil lagi orang tuanya untuk membuat komitmen tentunya kan bersama siswa yang atau anak kita ini. Dalam artian kita buat surat perjanjian atau pernyataan dengan anak dan orang tuanya mengenai kesanggupan mereka untuk berdisiplin datang ke sekolah. Seperti itu kira-kira yang akan saya lakukan. Adapun nanti masalah mereka berdisiplin atau tidaknya itu kan yang penting proses-proses yang untuk mendisiplin akan anak itu sudah saya lakukan ya. Sehingga nanti mudah-mudahan dengan proses atau strategi yang saya lakukan itu bisa berhasil lah anak-anak kita ini untuk melakukan atau merubah dirinya karena keberhasilan itu kan yang paling utama pentingnya berupa apa ya, harus disiplin supaya ya kuncinya kan kalau tidak disiplin berarti sepintar apapun anak-anak kita ini tentu tidak akan berhasil ya. Betul Pak Lalu Sofian, betul. Kenapa? Sebab kunci utama kesuksesan itu adalah disiplin. Kita awali dari disiplin, baik itu disiplin kedatangan maupun disiplin lainnya. Kalau sudah kita disiplin, insya Allah kita akan sukses. Itu kunci utama keberhasilan sukses adalah disiplin. Mari kita tanamkan itu Pak Lalu Sofian. Jadi kemudian yang berikutnya Pak Lalu Sofian, ini kan anak-anak ini setelah setelah dilakukan pendekatan kan ada waktunya Pak Lalu Sofian kan berikan waktu 1 minggu untuk melihat perubahan yang terjadi pada siswa kita ini. Kalau 1 minggu, kalau lebih dari 1 minggu, kemudian lewat dari 1 minggu juga anak ini tetap seperti itu, mestinya kan kita harus punya komitmen yang kuat kan, kuat, tindak lanjut daripada anak-anak ini kalau mereka tidak disiplin. Apakah hanya sebatas kepala sekolah, kemudian guru BP dan orang tua dan peserta didik itu sendiri yang dilibatkan nanti dalam
dalam dalam membuat komitmen itu atau tindak lanjutnya, Pak Sofian? Jadi ya tentunya seperti itu saja sih. Yang paling tinggi kan di sekolah kita, kepala sekolah kan. Nah, jadi kalau sudah saya sebagai seorang guru sudah tidak mampu mendisiplinkannya, maka saya tentu harus merujuknya kan ke ibu guru BP atau pak guru BP kita itu. Kemudian kalau sudah ibu guru BP atau pak guru BP tidak mampu mengatasinya, baru kita beralih ke pak kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Oke, betul Pak Sofian. Betul Pak Sofian. Artinya ada kolaborasi di sana. Ada yang terpenting kolaborasi antara siswa, kemudian guru, warga sekolah, orang tua, dan kepala sekolah, kemudian guru BP. Itu yang terpenting untuk mendisiplinkan peserta didik kita. Mungkin itu Pak Pelalu Sofian dari pembicaraan kita. Kayak ini marilah kita berkolaborasi, marilah kita saling membantu, saling berkomunikasi yang sinergis untuk menjadikan peserta didik kita ini lebih disiplin lagi dari sekarang ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya.